الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, izin Allah kita masih diberikan umur panjang, badan sehat, waktu luang ada untuk ibadah ke masjid dan juga sekaligus kita kunjungan takziah. Mudah-mudahan semua itu bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak pengurus, Bapak Ibu pengurus Masjid Al-Amanah yang hadir bersama kita, yang sama kita hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, Bapak Ibu keluarga Ahlul Bait yang dalam hal ini Allah memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kita dengan berpulangnya orang tua beliau, ibu ya, menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah nantinya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu semuanya, mau tidak mau, siap tidak siap, kita pasti akan merasakan yang namanya kematian itu. Umur ini bagaikan es batu atau batu es? Batu es. Oh, keluar dari kulkas, taruh. Pakai tidak dipakai, pasti habis. Karena sudah dititipkan Allah ke kita, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Kita ini hanya hak pakai, bukan hak milik. Jadi kita ini tidak ada hak milik, hak pakai. Qodrat, iradat, sami', basar, kalam, semuanya itu adalah milik Allah. Seketik-seketik mulai diambil. Awak dulu gagah, rancak, kuat. Nah, kini udah ada perubahannya. Jadi di badan kita ini sudah ada liayatin, tanda-tanda. Tanda-tanda itu kekuasaan Allah. Jadi oleh sebab itu perjalanan kita karena masih panjang. Ada nanti alam kubur, alam barzah, alam penantian, itu sama. Semuanya manusia akan berada di sana. Maka ada yang kita pahami, ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Bukan kuburan, pahami itu dulu. Alam kubur itu adalah alimul ghaib. Ya beda tuh kalau kuburan. Kuburan tuh banyak tuh tampe. Tunggu hitam, lapan nuah tuh. Kadang belakang rumah sebagai iya dingin, itu kuburan. Kadang mati di lawi itu dalam lawi saja tuh, kuburan. Tapi alam kubur itu wallahu alam, itu Allah yang tahu. Manusia itu nanti akan masuk ke sana semuanya. Jadi ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Maka ada beberapa poin yang bisa menyelamatkan manusia di alam kubur itu. Itu yang penting. Karena kita akan masuk ke sana. Pasti. Jadi kalau berbicara kata-kata pasti, itulah maut atau kematian itu. Yang pertama yang bisa menyelamatkan manusia dari siksa kubur itu, satu adalah sholat 5 waktu yang wajib dan ditambah dengan yang sunnah. Afdolnya berjamaah. Karena dalam hadis Rasul menyatakan awwalu ma yuhasabu bi'abdihi yaumal qiyamah as-shalah.
Pertama kali nanti seseorang hamba itu diperiksa di hari kiamat adalah tentang sholat. Fa in saluhat saluha sairu amalihi, kalau rancak bagus amalan sholatnya, akan terbawa bagus amalan-amalan yang lainnya. Wa in fasadat sairu amalihi, kalau rusak, cacat, ada masalah dengan sholatnya, maka akan terbawa rusak pula amalan-amalan yang lainnya. Jadi makanya di dalam hadis yang lain, sholat itu adalah pondasi, dasar. Kalau di bangunan apa namanya? Pondasi ya. Kalau ingin bangunan itu lurui, pondasinya harus lurui. Kalau 4 persegi, bangunan juga 4 persegi nantinya. Kalau pondasinya itu rapuh, maka bangunannya itu siap-siap akan runtuh. Itu ternyata sholat itu, makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran itu, sholat itu punya pengaruh yang sangat luar biasa. Kalau betul-betul dilaksanakan. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang sholat itu, mendirikan sholat itu, dia bisa mencegah, bisa dia tercegah. Nah, kalau mencegah itu berarti kalau ada perbuatan keji, dia yang mencegahnya. Dan juga dia bisa tercegah. Dan tidak usah kita berselindung di balik, oh itu rajin sembahyang, tapi kerajo itu tuh, tidak perlu itu. Dan itu bukan sholatnya yang tidak benar, jadi personnya. Andaikan ada umat Islam itu yang tidak baik, apakahnya Islamnya tidak baik? Tidak, itu pelakunya, itu oknum. Mungkin Pak kepolisian ada kayak gitu kan, itu oknum. Jadi ternyata sholat adalah menentukan kalau ingin salamai di alam kubur, karena itu adalah fase yang harus kita lalui, maka jangan sholat sampai diabaikan. Inilah yang disampaikan, ditanamkan oleh Rasul kepada kita agar membawa, membina, menyuruh anak-anak awak sholat. Menyuruh sholat kok balik mana gini kok? Masjid rancak, gagah, mewah segala macam, tapi camat-camat saya ada situ. Sabana awak kok camat sadonyo kok. Nang kitik itu kan matinya itu. Ya samo nak ada dah. Umban jatuh, kalapo jatuh. Karena malaikat itu ndak pilih. Nah, sampai aja selesai sudah. Yang penting kini lah ditolong dek Pemko awak kini ko ada program surau. Semak surau. Lah diatur anak-anak awak kini ko bahas supaya kini lah mulai kendur nampaknya kan. Iya, lah mulai kurang loh gitu kan. Hasil dialog kami tadi dengan Pak Wawako, karena Pak Wawako sama apa juga kami tadi itu kan. Ini masa uji coba sampai nanti Januari. Januari besok bukan barcode tuh lagi doh. Nggak, tempel dulu doh. Wajah. Karena barcode tuh bisa titip ke kakek kan. Ustaz, tolong cik cucu kurang sehat. Itu. Nenek ya membawa ayah membawa oke. Ayah oke. Itu. Besok enggak. Itu tadi beliau sampaikan itu. Jadi Januari nanti akan mulai itu wajah lagi. Kan enggak bisa wajah kakek doh. Enggak tawacu di absen maka wajah kakek itu doh. Gitu. Kakek lah absen. Jadi kita udah dibantu. Lah ditolong. Bersyukur awak sebenarnya ada program yang seperti itu tuh. Menyuruh membawa anak ke rumah saji itu barik mana. Kadang orang lazanya main bola situ tuh. Dan itu kan nampak di awak tuh. Jadi Bapak Ibu membina dan mendidik anak ini memang butuh proses. Bersabar kita. Sabar awak. Itu proses. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita itu akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha nantinya. Jadi kalau ingin selamat di alam kubur, maka sholat jangan sampai ditinggalkan. Abaikan saja tidak boleh, apalagi kalau ditinggalkan. Mari kita istiqomah selalu, sholat itu jangan sampai ditinggalkan. Yang kedua yaitunya perbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bapak, Ibu-Ibu kalau tidak bisa di masjid, di rumah.
Rumah itu jangan hanya ada yang menyatakan rumah itu jangan hanya dijadikan sebagai restoran tampe makan saya. Jangan hanya dijadikan sebagai kuburan tampe lalu saya. Tapi hiasilah, kata Rasul, nawwir buyutakum, sinarilah rumahmu itu tilawatil Quran, dengan bacaan Al-Quran, wassalah, dan sholat. Sholat di situ maksudnya sholat sunnah, Bapak Ibu. Dalam ilmu tafsir, sholat sunnah. Jadi sholat sunnah Rasul itu di rumah. Boleh di rumah. Nah, jadi lah masuk ke tu, udah sholat aja di rumah. Sampai di rumah saji, beko kan adalah sholat sunnah aja lah itu. Nah, nggak usah dipasuan ke rumah saji itu. Nah, beko kadang awak rumah gak wajar di rumah saji. Gitu. Tiba rumah saji orang kamai gitu kan. Awak sedang sholat, kalau sudah beko beranglah ke orang ya. Padahal awak terlambat datang. Nah, kalau ingin banyak sholat sunnah, capek saya datang. Nah, kayak gitu. Apalagi di masjid awak ini kan lah dibuat waktunya tuh lah 10 menit lah, berapa menit itu. Nah, lalamu waktunya tuh. Sangat bagus itu. Jadi jangan sampai tidak kita baca Al-Quran. Jangan lepas dari baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Satu huruf. Jangankan membaca, bahkan mandanga. Bacaan Al-Quran saja Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Wa idza quri'a Al-Quran fastami'. Kalau ada orang baca Al-Quran, makanya danga wa ansit, diam. Nah, kalau danga, kalau kita diam, Allah akan berikan rahmatnya kepada kita. Itu salah satu. Kalau ada khutbah, ada ceramah, awak tak boleh ribut do. Danga yang disampaikan oleh khotib, oleh penceramah itu. Karena ayat pesan-pesan Allah di situ. Dalamnya. Di Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran. Jadi, apalagi kini awak ada TPQ, awak ada program tahfiz, disuruh anak-anak awak diasuh Bapak Ibu, memang bersama-sama. Awak bimbing anak-anak awak tuh, sama-sama. Banyak manfaat daripada tahfiz Al-Quran tuh. Bu, lama ngantuk, Bu? Ndak sanang awak nanti anak mendatangi awak di surga, di akhirat dengan membawa mahkota. Itulah Al-Quran. Jadi kalau ada anak awak ampe di rumah cucu awak, setidaknya kalau ndak kampe-ampe, seorang saya jadi hafiz Quran. Seorang saya jadi. Anak seorang tu nang kau maki batang terandam nanti itu. Dunia kau ya itu. Tapi jangan dunia dikejar semuanya. Rugi nanti. Ini memang kini lo merasa anda pinantik akan terasa ruginya di akhirat. Jadi, awak suruh, awak asuh anak-anak awak agar dia cinta terhadap Al-Quran. Bagaimana dia cinta dengan Al-Quran itu? Karena ilmu dunia itu hanya sebatas di dunia saja. Sementara ilmu agama menyelamatkan anak kita dunia akhirat. Jadi perjalanan awak itu sangat panjang sekali. Bapak Ibu hadirin. Jadi yang kedua yaitunya perbanyak baca Al-Quran. Al-Quran itu syifa, bagi obat fis sudur, bagi dada yang sakit. Kalau ada awak sakit gigi contohnya kan, ada musik kare-kare DJ gitu kan, bah kira-kira awak ngamuk awak tu. Coba baca Al-Quran. Itu caranya. Ambo di rumah 24 jam, Bu. Muratal tu duit terus. Matinya bila abi mati diseri matinya. Kau ndak abi berteraya. Itu saja tu. Setidaknya itu pengusir. Itu. Tan Ibu ya. Biasakan baca Al-Quran tu. Hiasilah Al-Quran itu di rumah kita itu. Anak-anak kita itu. Ada kita punya anak tahfiz satu dari anak steba tu. Mulai dari TK dia di rumah dulu itu. Setiap daurah dia ikut terus itu. Sekarang udah 20 berapa hafalannya itu. Perempuan dia. Itu setiap dia cepat menghafalnya. Kadang-kadang murajaah itu sampai 10 sampai 5 halaman. Sebantasnya itu.
paling 20 menit gitu. Biasakan. Karena dengan Al-Quran itu adalah segala-galanya. Bahkan sekarang di perguruan tinggi banyak kok yang menerima program-program beasiswa melalui, tapi di kepolisian juga ada. Karena ada anak-anak belajar sampai awak itu, awak mengapal kok. Oh, beasiswa ingin masuk Polwan Pak. Ada. Ingin masuk kedokteran Pak. Banyak. Kedokteran ini barangnya minta. Ada yang 6 juz, ada yang 10 juz gitu kan. Dan UNAN sekarang banyak buka-buka itu. Itu memberikan peluang untuk para penghafal Quran. Banyak. Makanya Al-Quran itu jangan sampai ditinggalkan. Apalagi kalau kita, Al-Quran itu adalah sangat menentukan. Kemudian termasuk yang ketiga yaitunya perbanyak doa kalau ingin selamat dari azab kubur itu. Doanya udah hafal kita itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabdal maut. Ya Allah, terimalah taubat aku sebelum maut. Wa rahmatan indal maut. Ya Allah, agilah rahmatlah saat maut itu. Wa maghfiratan, ya Allah, agi maghfirahlah, ampunilah aku sesudah maut. Allahumma hawin alaina fi sakarat. Nah, itu sakarat tuh. Proses. Nah, itu luar biasanya doa tuh. Dibimbing awak dari Rasul. Biasakan doa itu terus. Jangan sampai lepas. Jangan sampai tinggal. Karena itu adalah doa yang sangat luar biasa. Perbanyak membaca doa tersebut. Kemudian termasuk yang keempat. Berbakti sama orang tua. Kalau kue lah keluar aku mulai makan oleh kau. Pandai wan, ya. Pas dia agak, tahu dia agak. Nampak kok sudah kue, nanti leh. Ya, apa tadi yang keempat? Yaitunya berbakti sama orang tua. Bapak Ibu, berbakti sama orang tua. Kok tugas orang tua muajar anak untuk berbakti? Diajar di rumah dulu, baru dari rumah tuh beko ke sekolah, ke tempat ngaji, atau keluar. Nah, gitu. Di rumah. Kalau ingin rancaknya, itu ada di dalam Al-Quran, surah Luqman, surah 31, ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Itu udah diatur sama Allah di sana. Ba'a cara mendidik anak dengan sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Ayat 3 baleh sampai 9 baleh. Ayat 13 itu menjelaskan, itu membina tauhid anak. Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah, jangan kau persekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah dosa kezaliman yang sangat besar sekali. Syirik itu maksudnya Bapak Ibu bukan hanya awak menghambakan diri ke patung, ke batu gadang, ke pohon kayu, ndak, menyembah jawi, bukan hanya bintang, bulan, ndak. Syirik itu menganggap ada ilah yang lain, ada yang hebat daripada Allah. Nah, contoh kecilnya saja. Tak kalau azan berkumandang, lai datang ke rumah saji, tahu enggak? Kalau sedang mencuci, lanjuin mencuci oto, berarti Allah tuh lebih besar, oto tuh lebih gadang daripada Allah tuh. Nah, itu bahasanya tuh. Karena di sana itu hayal sholah, hayal falah. Apa maknanya tuh? Kejar kemenangan. Kalau ingin menang, maka kita harus sholat. Nah, difahami saja konsep azan itu kan sangat luar biasa tuh. Ini kok kadang-kadang abai. Azan mulai, hanya lo perlu. Anak-anak sering kayak gitu. Main poli, kalau tidak menjelang asar, main lomba-lomba, kegiatan-kegiatan, itu tidak diaduan tuh. Kadang asar hilang. Lawan tidak setuju kayak itu doh. Jangan sampai menyita waktu ibadah. Kan tidak mungkin yang karingek, palu gitu kan. Beko maghrib habis lo. Dan orang tu tidak peduli. Tidak peduli. Nah, itu sangat bahaya sekali. Jadi mari kita perhatikan sebaik-baiknya. Apalagi pola pendidikan anak awak ini Bapak Ibu. Tantangannya bare narkoba, maroko, ataupun ganja gitu kan. LPG, apa namanya? LGBT, LPG gasnya, balap liar. Nanti antum jangan ikut balap liar ya. Aneh sebenarnya, kok bisa do balap liar? Kadang tak makan dia kalah gitu.
Anak SMA, anak SMP itu rasanya belum bisa balian dah seorang tu doh. Siapa yang balian? Ayah ama mandehe. Untuk siapa? Untuk anak nyebawa balap liar Hati-hati wak tu. Jangan sampai orang gaek diatur di anak. Itu kan pola pendidikan itu. Pola pendidikan itu. Itu makanya konsep pendidikan itu yang baik itu adalah Surah Luqman tadi itu. Kalau ndak hafal Bapak Ibu ayatnya beku baca seterjemahannya tuh. Ayat 3 balik sampai 9 balik. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena Allah izinkan kami seperti itu, kami terapkan di rumah. Seperti itu. Jadi anak kalau ndak boleh bonda ndak. Jadi kalau ndak cak ayah amah jen membeli lo. Yang kadang ayah aja mak ndaklah sama doh. Bawa salah. Itu. Nggak boleh. Harus sama. Jadi penguasa tunggal di rumah itu adalah ayah. Orang tua. Apalagi kalau anak lah di balik-balian kucing serang. Mohon maaf Bu. Bu, calik hari gua. Kuah. Ini hasil penelitian lebih bahaya daripada narkoba. Handphone. Lebih bahaya dari narkoba itu. Candu namanya itu. Anda percaya cobalah. Habis paketnya itu uriang-uriangannya juga itu. Iko kete anak baru. Kami pernah survei kecil-kecilan Bapak Ibu. Arah ke Padang Selatan tuh. Dari 200 ya anak CD, apa namanya? SD. Coba siapa yang punya handphone sendiri, ndak punya mama, ndak punya papa, ndak punya abang, kakak, punya awak, mau dibelikan siapa terserah. Hampir 99% ngangkat tangan. Itu samo jo meracuni anak seorang tuh. Tuh berbalik kurang gaya balik tuh. Saya ndak. Ambo secara pribadi bila bagi anak ambo HP kelas 3 di SMA. SMK adik-adik di MAN. Untuknya masuk ke perguruan tinggi. Kalau enggak, sampai kini. Dan itu kita terapkan dalam rumah. Mulai dari awak dulu. Jadi, apa yang awak sampaikan itu, kalau kamu enggak berbuat, Allah marah juga. Kamu ramaktan indallahi antakulu. Kamu ngomong aja, berbuat tidak. Itu enggak juga itu. Jadi ustaz itu lebih parah azab dan siksa nanti Bapak Ibu. Dia melarang orang merokok, tapi dia merokok. Muah tu dah. Nya melarang orang menyampaikan ibu-ibu tutui gudang ini semacamnya. Bininya buka aurat saya. Itu parah tu. Tidak benar tu dah. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai handphone diagih karena awak itu sama dengan membunuh anak dengan pelan-pelan. Terserahlah banyak alasan lah gitu kan. Kok belajar ini, belajar itu, belajar itu. Dulu kan daring juga itu. Ambo beranam dulu Bapak Ibu di rumah. Handphone cuma satu. Tuh dia giurang lah petang tuh. Pakai cukup ya untuk video. Kasih cuma kan. Jadi makanya hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai kita meracuni anak-anak kita. Berbakti ke orang tua itu tugas kita mengajari anak-anak kita. Ada dalam Al-Quran Surah Luqman itu. Ajarkan dia cara bersyukur ke Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Itu tuh tanggung jawab orang tua. Dulu masih takana kalau jalan lalu tuh dia sesek kepala dia ayek awak itu kan ayek Pak ya. Kok tak kalau dia bercerita kabar tuh. Antara batu untuk indak kabar ya. Tapi begitulah. Kini kalah banyak cara. Jadi mari Bapak Ibu kalau ingin awak anak-anak kita, diri kita selamat dunia akhirat, ndak boleh pisah dari agama. Itu kuncinya. Ndak boleh pisah. Kadang anak awak dek saking pinginnya anakku sukses, awak leskan, les matematika, les bahasa matematika, les bahasa Inggris, les komputer, les bola. Dek pingin anak awak jadi anak bola, awak leskannya. Jadi anak bola tu. Les baranang, futsal, macam-macam. Dek saking banyak lesnya sampai lesui anak tu di les okay. Beko masuk di WA. Izin Pak Ustadz anak awak mengaji kini. Nyo les. Nyo latih pulang. Awak kan cak undang ada di WA group tu. Atau awak nak ketujuh doh ada. Mohon maaf Bapak Ibu. Anak ambo les lo gitu kan. Kalau lah jam 3 nyo waraja ngaji jam 3 sampai jam 5. Kalau jam 3 kurang seperempat ndak jo keluar doh ambo japui ke sekolah tu. Les tu sunnah.
Ngaji wajib. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Nah, itu hukum tuh. Ya Pak ya. Hukum tuh. Nggak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Sekolah wajib, yo. Ngaji wajib, yo. Les atau kegiatan-kegiatan lainnya, sunnah. Jangan sampai yang sunnah lo mengalahkan yang wajib. Nggak boleh. Nah, wajib pun bentan pe ngajinya. Nah, itu kembali kepada kita orang tua. Jadi mudah-mudahan kita diberikan Allah selamat dunia akhirat. Bukan kita saja, anak dan turunan kita. Karena kedengaran suara azan, salat isya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi mohon doanya karena masih ada tugas saya 2 lagi untuk mengantarkan cucu-cucu Ibu untuk sekolah ke Mesir. Yang 2 baru sampai ke sana gitu kan. Mungkin itu saja, mohon maaf. Silakan Bapak Ibu cicipi. Ini kan dikasih suruh aja. Itu awak langsung. Ya Pak ya. Mohon maaf Pak, Bapak wakili gitu kan. Lah suruh aja. Demikian saja, tersinggung andai kananya, talantu andai turun, mohon maaf, ilaleka pastabikul khairat. Jadi anak-anak tapi sawak Bapak Ibu, mari awak supportnya tarui, salahnya tegur. Jangan sampai awak dia. Salat enggak boleh ribui. Itu caranya. Harus disiplin awak. Kalau padianya betulnya batu tuh. Batu kecilnya, nanti dia akan terbiasa salah. Mungkin demikian saja. Alafu minkum ilalaikum fastabiqul khairat wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.